Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Selamat menonton. Senjata yang sering kali dipakai oleh iblis untuk menghancurkan manusia, untuk melumpuhkan manusia, ya, untuk supaya manusia tidak bisa sampai kepada tujuan akhir dari kehidupannya. Dan senjata ini masih digunakan dan sangat istilahnya berhasil kalau boleh dikatakan. Dan banyak orang Kristen khususnya yang terperdaya dengan hal ini, ya, yaitu tentang hal kekecewaan. Saya mau tanya, siapa di antara saudara nggak pernah kecewa? Angkat tangan. Siapa yang pernah kecewa? Angkat tangan. Ya, sekarang begini pertanyaannya, siapa yang pernah kecewa dan masih kecewa sampai hari ini? Angkat tangan. Nggak ada yang berani. Bukan nggak ada sungguhan, nggak ada yang berani, ya, malu, Nah, saya beritahu, saudara, penting sekali untuk kita mengetahui hal ini karena iblis seringkali membuat hal ini seperti semacam hal yang biasa, tidak mengerikan. Nah, ini bahayanya di situ. Iblis kan selalu begitu. Ya, nggak apa-apa, ini biasalah, manusiawi, saya bilang. Ya, saya percaya bahwa Anda pasti pernah kecewa, saya juga pernah kecewa. Ya, itu alami memang, tapi yang tidak alami, yang tidak wajar adalah kalau kita membiarkan kekecewaan itu terus berkembang dalam hati dan hidup kita. Betul? Betul? Ya, makanya kita berkata kepada kita supaya kita menjaga hati kita ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan berikan satu kesaksian terlebih dahulu. Saya punya teman seorang hamba Tuhan, pelayanan di Australia, tinggal di Australia, orang yang peka dengan Tuhan luar biasa. Ya, kalau Anda konseling sama dia, Anda nggak usah ngomong pun dia udah tahu. Tuhan kasih tahu semuanya masalah Anda. Dan itu sering kali terjadi. Dan banyak orang sering kali takut kalau dekat sama orang-orang seperti itu. Nanti kebaca, nanti ketahuan. Ya, padahal dia nggak selalu begitu. Ya, itu hanya satu pandangan dari seseorang. Di Jakarta juga saya punya teman namanya Bu Dora Kansil. Itu juga begitu. Ya, kalau orang dekat sama dia takut-takutan. Kenapa? Oh, dia peka, dia bisa tahu Tuhan ngomong begini-begini sama dia. Ya, nah, takutnya itu apa, saudara? Kalau sudah ketahuan begitu, kurang ajarnya orang Kristen, akhirnya figur itu dijadikan apa? Dukun. Itu kurang ajarnya. Ya, di Surabaya ada orang yang peka. Kalau saya lihat kepekaannya sebetulnya, kalau dibandingkan atau dilihat dari teman-teman saya ini, dia mah belum seberapa. Ya, tapi laris manis di Surabaya, saudara. Kalau dia pelayanan, orang mau konseling harus daftar dulu. Jadi ada nomornya, ada kepleknya. Nomor 1, nomor 2, nomor urutnya. Ya, nah ini kalau praktek di rumah kan lumayan. Satu orang ngopek atau nopek lumayan, ya. Nah, saudara perhatikan, ini orang ini peka luar biasa, saudara. Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Kalau doa, saudara, waduh, saya emang nggak bisa sama dengan dia. Dia luar biasa, lebih daripada saya. Dia bisa doa semalam-malaman dari malam sampai besok pagi. Ya, itu kalau ngomong sama Tuhan dan ngomong seperti anak dan bapak, memang akrabnya luar biasa. Nah, saudara, sekali waktu saya dengar berita bahwa teman saya ini koma, belum titik, ya, koma. Secara kedokteran itu sebetulnya udah titik. Ya, artinya kalau dia nggak pakai alat-alat yang untuk memacu istilahnya jantungnya, ya, atau istilahnya itu organ-organ tubuhnya yang vital, maka dia pasti sudah apa? Mati. Nah, saya dengar ceritanya dia mengalami kondisi itu selama sebulan penuh lebih kurang di rumah sakit. Jadi kayak mayat gitu aja dah. Ya, nggak bisa bergerak apa-apa, nggak bisa, semua konsumsi makanan semuanya lewat alat semuanya. Ya, saya kaget. Kenapa? Karena saya nggak pernah dengar beritanya. Begitu saya dengar dari saudaranya sendiri, saya kaget. Kok saya nggak tahu? Kok nggak ada yang ngasih tahu ke saya? Nggak ada yang beritahu. Ya, padahal peristiwanya sudah terjadi, itu sudah lewat. Gitu. Pokoknya sebulan yang lalu dia mengalami kondisi, selama sebulan dia mengalami kondisi seperti itu. Nah, singkat cerita, kemarin waktu istilah saudaranya ini pergi ke Australia, ya, karena ada satu saudara meninggal, semua keluarga besar kumpul. Nah, yang koma 1 bulan ini dia sharing, dia saksi bagaimana waktu dia mengalami kondisi itu, rohnya itu diseret sama iblis untuk dibawa kemana? Ke neraka. Saya kan jadi bingung toh.
Oh, ini dipakai Tuhan luar biasa, kok bisa rohnya diseret sampai ke neraka, mau dibawa ke sana. Ya, nah dalam kesaksiannya itu dia berontak, dia lawan iblis itu dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok aku bisa sampai dibawa iblis untuk masuk ke neraka, diseret ke sana. Tuhan bilang sama dia, karena kamu belum melepaskan apa? Kekecewaanmu terhadap dua pekerja yang keluar dari gerejamu, di gereja tempat kamu melayani. Wah, dia kaget. Ya, terus dia ngomong sama Tuhan, Tuhan berikan kepada saya kesempatan. Saya mau bereskan dengan orang itu, saya mau ketemu orang itu Tuhan. Ya, bawa saya kembali dulu ke dunia ini, supaya saya bisa membereskan dengan orang-orang itu. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan begini, aku beri kamu waktu yang pendek untuk kamu kembali dan kamu harus selesaikan. Begitu dia sadar, dia istilah rohnya kembali ke tubuhnya istilahnya. Selesai itu sudah, langsung dia cari dua orang ini. Nah, salah satunya adalah orang Surabaya, anak bimbingan saya, anak pelajar tahun 80-an sekian, yang ikut dia sudah lama di Australia. Ya, nah kabarnya dia ada di Melbourne, dia lagi cari orang itu. Yang satu, itu satu keluarga, sudah ketemu sama dia pemberesan betul dengan orang ini. Yang satu ini sedang dia apa? Dia cari di mana keberadaannya, di mana tinggalnya. Dia mau selesaikan, dia mau bereskan ini. Nah, ternyata kekecewaan bukan hal yang apa? Hal yang sederhana. Ya, nah perhatikan baik-baik, saudara, kekecewaan ini seringkali dipakai iblis untuk menghancurkan seseorang. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, kekecewaan atau kecewa itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah kecil hati. Ya, saya nggak bahas yang itu. Yang kedua, bicara soal tidak senang. Tapi yang ketiga, ini yang lebih mengena adalah tidak puas. Ya, kekecewaan itu adalah sesuatu yang tidak puas yang terjadi dalam hati seseorang. Ya, nah kalau disebutkan apa aja kira-kira yang menyebabkan dia nggak puas, banyak sekali. Jenisnya banyak sekali. Betul nggak? Ya, nah yang penting yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai benih kekecewaan ini terus menguasai hati dan hidup kita. Kenapa, saudara? Sekali lagi saya katakan, bisa menghancurkan saudara, bisa melumpuhkan hidup saudara, bisa juga membuat Anda tidak sampai kepada tujuan dari perjalanan hidup iman Anda. Nah, saudara, kita akan belajar firman Tuhan ini. Apakah benar seperti itu? Nah, kita akan melihat yang pertama, saudara, kenapa kekecewaan bisa melumpuhkan seseorang, membuat seseorang tidak bisa sampai kepada tujuan akhir dari hidup perjalanan imannya. Kita lihat dalam Yohanes 16 ayat pertama. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Kalau saudara menemukan, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, dikatakan demikian. Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan apa? Kecewa dan menolak aku. Perhatikan baik-baik bahwa kekecewaan yang menguasai hati seseorang menimbulkan penolakan terhadap orang lain. Ya, dan ini bahaya banget, saudara. Lihat ya, kalau ada sahabat misalnya mengecewakan sahabatnya, saya mau tanya, kalau kekecewaan itu terus disimpan, bisa awet enggak persahabatan itu? Nggak akan bisa. Ya, pasti akan rusak, pasti akan hancur. Saudara, suami dengan istri, suami kecewa dengan istrinya, tapi seringkali yang terjadi adalah istri kecewa dengan apa? Suaminya. Ya, kalau itu dibiarkan terus menguasai hatinya, saya mau tanya, sampai berapa lama keadaan rumah tangganya bisa bertahan? Pasti nggak akan lama. Sekali waktu pasti akan apa? Hancur. Saudara, ya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa kekecewaan dikatakan dalam firman Tuhan Yesus yang berbicara bahwa kalau orang itu ada kekecewaan dalam hatinya, pasti ada penolakan dalam hatinya terhadap orang lain. Anda tahu Elvis Presley? Halo? Anda tahu Elvis Presley? Saya nggak bilang Anda kenal loh, saya bilang Anda tahu Elvis Presley. Ya, kalau ibu-ibu mungkin karena Elvis Sukaisih mungkin, ya. Ini yang saya katakan Elvis Presley, seorang tokoh legendaris, ya, dunia istilahnya rock and roll dalam Islam musiknya itu.
Dia dulu adalah anggota choir di satu gereja. Ya, dia ikut choir di satu gereja, tapi oleh pimpinan choirnya ini disingkirkan. Kenapa? Karena suaranya fals. Jadi tiap kali dia ikut latihan, itu nggak bisa sempurna, nggak bisa bagus karena terganggu dengan suaranya Elvis Presley ini. Nggak bisa dia vokal itu, ya. Mungkin dia nggak pernah latihan vokal, nggak pernah kursus, nggak pernah belajar. Akhirnya sama pimpinannya ini disingkirkan. Nah, ini yang membuat dia kecewa, saudara. Ya, membuat dia kecewa. Seharusnya bukan begitu sikap pimpinan daripada choir ini. Harusnya dibimbing, harusnya diarahkan, harusnya diberikan waktu khusus. Mungkin kalau dia memang olah vokalnya bagus, pimpinan dari choir ini bisa kasih waktu khusus buat Elvis Presley, betul nggak? Supaya dilatih vokalnya. Ya, waduh, kalau Anda dengerin suaranya itu luar biasa. Saya salah satu yang suka dengan suaranya Elvis Presley. Ya, karena suaranya itu bagus banget. Dulunya nggak begitu. Nah, sama pimpinan choirnya diusir, menimbulkan apa? Kekecewaan. Dan dia punya satu niat. Dia mau belajar, dia mau buktikan bahwa dia bisa menyanyi, dan akhirnya dia berhasil. Tapi sayangnya tidak pernah dikembalikan lagi untuk memuliakan Tuhan. Dia nggak pernah mau balik ke gerejanya lalu ngomong sama pimpinan choirnya, nih sekarang gua udah bisa nyanyi, gua mau ikut nyanyi. Enggak, dia berikan untuk dunia. Dia cari untuk ketenaran dirinya, untuk membuktikan kepada pimpinan choir ini bahwa dia bisa melakukan yang lebih baik. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Ini waduh, ini please nih, kurang ajarnya luar biasa. Ya, oleh sebab itu saya rindu sekali supaya setiap saudara sadar betul betapa bahayanya penolakan kalau ada dalam hati kita, dan terlebih yang kalau kita tolak pada akhirnya adalah Tuhan sendiri. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-6, saudara. Ya, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berbicara mengenai hal ini tidak hanya sekali, saudara, tapi dia ucapkan beberapa kali dalam firman Tuhan ini. Kita akan melihat dari Matius 11 ayat yang ke-6 yang berkata demikian, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara perhatikan sekali, waktu ada seorang anak muda yang kaya raya, duitnya banyak, datang kepada Yesus, dan dia berkata begini, bagaimana caranya supaya aku dapat hidup yang kekal? Ya, begitu Yesus berkata, hormati ayah ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu. Ya, dia berkata, semua sudah aku lakukan Tuhan. Oke, Tuhan berkata, tinggal satu yang kurang. Apa, saudara? Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku, kamu akan dapat hidup yang kekal. Jawaban Yesus sangat mengecewakan anak muda ini, betul tak? Begitu dengar lemes, ya, langsung dia ngeloyor pergi. Perhatikan baik-baik, ini jawaban Tuhan gak sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia harapkan. Ya, kenapa harus jual harta saya? Kenapa harus bagikan kepada orang miskin? Kenapa enggak biar aja harta itu ada dalam diri saya, tetap jadi milik saya, dan saya bisa dapatkan hidup yang kekal? Jawaban Tuhan tidak seperti yang diharapkan oleh pemuda ini. Banyak orang seringkali jawaban daripada orang tua tidak seperti yang diharapkan oleh anak. Anak menjadi kecewa. Sekali waktu ada orang telepon saya, ya, di fleksi saya dia telepon, dia ngomong gini, wah ini baru ngikuti ibadah, saya khotbah salah satu kebaktian kaum wanita, ya. Nah, begitu selesai, berapa hari kemudian saya ditelepon sama dia, dicari, katanya begini, Pak, saya telepon Bapak bolak-balik, kok nggak bisa Pak, nggak tembus Pak, nggak diangkat, dan macam-macam. Nah, sekarang saya bersyukur saya ketemu dengan Bapak. Terus dia ngomong gini, saya mau konseling Pak. Oke, masalah apa? Warisan. Warisan. Saya pikir gini, kalau orang konseling warisan sama saya itu paling cocok, saudara. Ya, akhirnya dia ngomong gini, Pak, saya itu kan punya saudara. Saudara saya ini menempati rumahnya orang tua.
Ya, orang tua kami sudah meninggal dan kami berusaha untuk membagi warisan ini. Ternyata warisannya nggak dibagikan, dimiliki oleh saudara saya itu sendiri. Terus saya mau ajukan Pak, saya mau tuntut di pengadilan, tapi saya nggak punya duit Pak untuk hal itu. Terus dia tanya, gimana Pak? Enaknya Pak? Ya, saya jawab begini. Jawaban saya itu singkat, padat, berisi dan jelas. Saya ngomong gini, relakan. Saya ngomong gitu, relakan. Dia tanya, maksud Bapak? Ya relakan sudah. Oh itu jelas sekali. Masa relakan nggak ngerti maksudnya? Relakan artinya apa? Ya udah nggak usah diminta. Biar dimiliki oleh saudara nggak apa-apa. Kamu kan percaya Tuhan, kamu percaya Yesus, nanti Tuhan pasti akan berikan kepada kamu. Wah ngamuk saya, gak terima dia. Oh Bapak ini gimana? Sebagai hamba Tuhan ngasih solusi kok begini? Lah gimana lagi saya bilang. Lah katanya kamu mau ngajukan ke pengadilan gak ada duit. Lah ya apa? Lah mau minta gak dikasih. Ya udah, apa? Relakan. Kok bisa Pak? Bisa. Saya juga melakukan hal itu. Saya bilang, ya. Waktu orang tua saya sebelum meninggal 1,5 bulan yang lalu, mami saya dipanggil Tuhan. Nah sebelum meninggal jauh-jauh hari saudara, itu anak-anak ada kumpul semua. Ya. Bicarakan mengenai warisan. Karena ada satu rumah di Surabaya yang saya tempati dengan saudara saya berapa tahun yang lalu, tahun 75 yang lalu mulai dijual istilahnya rumah itu. Nah kami berenam ya, itu tanya sama orang tua ini rumah yang di Surabaya udah dijual, nanti mau dikasihkan siapa hasil penjualan itu? Yang di daerah udah dijual semuanya untuk kebutuhan orang tua saya. Nah sekarang di Surabaya tinggal satu ini mau dijual. Kalau udah dijual jadi uang, mau dikasihkan siapa? Keputusan dari orang tua saya, kasihkan ke anak yang paling tua. Yang paling tua. Kenapa? Karena anak yang paling tua zaman dulu kayak sapi perah. Ya, kalau papanya atau meninggal, pokoknya orang tua tuh pasti anak nomor 1 ini. Biasanya jadi apa? Jadi korban istilahnya. Itu yang sering terjadi. Tuntutannya besar kepada anak yang pertama ini. Nah, akhirnya orang tua saya mengatakan bahwa karena dia udah berjasa banyak buat kalian, ya ngurusi kalian waktu sekolah dulu, dia yang kerja dan sebagainya, akhirnya semua hasil penjualan diberikan kepada anak yang pertama. Ditanyai, setuju, 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 tanyai semua. Yang 5 ini, yang 6 pasti, yang 1 pasti apa? Setuju dia yang dapat. Ya, yang lain tanya setuju. Saya bilang, saya dari dulu nggak pernah mengharapkan apa-apa. Warisan dari nggak pernah. Kenapa? Karena saya sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Jadi nggak usah apa? Nggak usah pusing dengan yang begini-begini. Saya tahu juga Tuhan sudah kasih semua. Saya percaya pemeliharaan Tuhan. Saya tidak akan berat hati, tidak akan berat hati. Silahkan saja. Semuanya setuju. Ya, diputusi akhirnya oke, warisan jatuh ke anak nomor 1 dan diminta juga supaya orang tua diperhatikan. Karena apa? Yang dapat gede dia, betul nggak? Yang lainnya nggak dapat apa-apa, 1 rupiah pun. Makanya kalau ibu ini konseling sama saya soal warisan, cocok sekali. Saya bilang relakan, ngamuk di telepon. Kalau begitu caranya, kalau gini caranya, saya nggak usah telepon bapak, saya nggak akan konsul sama bapak, saya nggak mau hubungi bapak. Dalam hatiku, beneran. Kenapa? Rasa ngerusui aku, enggak? Mbak pikir kesenangan, kamu datang loh, udah minta pendapat, minta solusi, dikasih solusi, gak terima. Saudara, siapa yang di sini sering kali gitu, ngomong sama papanya, mamanya, mah, aku mau gini boleh enggak apa? Kan minta jawaban dari orang tua, toh? Boleh enggak toh? Dalam hati, wah oleh. Begitu papa ngomong, enggak boleh, ngamuk, gitu, balik kanan, melayu langsung, mlebu kamar, pintu dibanting. Lek awakmu ora siap jawabannya papa mamamu, ora usah takon. Betul enggak? Enggak usah datang tanya. Ya, pergi aja. Kok mulai paling diseneni, ya toh? mulai paling diseneni. Ya, tapi kan kita sebagai anak Tuhan kan ya yang baik itu gimana? Restu dari orang tua, izin dari orang tua, itu penting.
Nah, salah akhirnya dia nggak mau lagi kontak saya, nggak mau lagi hubungi saya, ibu itu. Saya pikir ya enggak apa-apa. Ya kalau ibu konseling sama saya, ya ibu harus siap terima jawaban saya. Kalau ibu enggak siap, ya jangan apa? Konseling. Betul enggak? Karena jawaban konseling itu tidak selalu sama dengan apa yang Anda harapkan. Nah, ini penting sekali buat kita semuanya. Iblis berusaha masukkan nih supaya hubungan satu sama lain jadi berantakan. Ya, tak kasih tahu, yang kena racun ini bukan cuma jemaat, pendeta yang wakeh sing kena racun apa? Kekecewaan. Makanya kokon satu susah. Betul? Alkitab padahal ngomong apa? Hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah kamu satu hati, satu jiwa, satu tujuan, satu iman. Susah. Kalau sudah ada kekecewaan dalam hati seseorang, untuk menjadi satu itu sangat tidak mungkin. Nah, kalau sudah begitu, iblis paling gampang untuk menghabisinya satu persatu. Makanya slogan pernyataan dari bangsa kita ini luar biasa. Bersatu kita teguh, bercerai jangan kawin lagi. Ya, ini bicara bukan soal perkawinan. Bercerai kita apa? Runtuh. Ya, makanya hindari itu. Buang kekecewaan itu. Jangan mau menyimpannya. Jangan mau terima setoran dari iblis. Tolak itu. Supaya hati kita tidak dikuasai kekecewaan. Sehingga kita punya hubungan satu dengan yang lain. Tetap apa? Baik. Amin. Tetap harmonis. Amin. Nah, ini penting buat kita. Pemuda yang kaya kecewa dengan jawaban Tuhan, meninggalkan Tuhan. Banyak orang kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya, saya nggak tahu itu. Kok bisa seperti itu? Ya, udah bagus-bagus, udah pernah pergi ke Israel, kawin mbek duda, saudara. Wong tuane gak gelem teko. Saya heran kenapa dia meninggalkan Yesus? Kenapa dia menjual Yesus? Mungkin ada apa? Kekecewaan. Ya, aku wis ayu kayak ngene, duit kayak ngene kok gak ono sing gelem, dudu gak ono sing gelem. Milih terlalu apa? Terlalu rumit. Milihnya itu terlalu susah. Ya, makanya saudara perhatikan baik-baik, saudara. Jangan sampai kekecewaan itu masuk dan menguasai hidup Anda dan hati Anda. Amin. Yang kedua, kita melihat Kejadian pasal yang keempat. Ya, Kejadian pasal yang keempat, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya nggak akan bacakan supaya Anda nanti di rumah belajar sini tentang Kain dan Habel. Ya, Kain mempersembahkan korban dari hasil tanahnya, Habel mempersembahkan korban dari ternaknya, yakni domba-domba yang banyak apa? Lemaknya, yang tambun, yang gemuk. Seperti begini laku, saudara. Ya, kalau yang keceng-keceng kayak pemimpin pujian nggak payu, saudara. Nggak ada lemaknya banyak, nggak laku, saudara. Ya, yang gemuk-gemuk gini yang laku. Saudara perhatikan baik-baik. Itu persembahannya, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Yang tersinggung salah 100%. Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Dua-duanya mempersembahkan korban. Yang satu diterima, yang satu ditolak sama Tuhan. Kain yang ditolak panas hatinya. Tuhan ngomong, hei Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu nggak bisa berseri kalau kamu berbuat baik? Kalau kamu tidak berbuat baik, hati-hati, dosa sudah apa? Mengintip di depan pintu. Tetapi kamu harus menguasainya. Ya, lalu Kain ngajak Habel adiknya ke padang. Disitulah Habel dihabisi oleh saudara. Itu pembunuhan pertama kali terjadi di alam semesta ini, yaitu Kain membunuh siapa? Habel, adiknya sendiri. Nggak ada laki-laki lain kecuali Adam dan mereka. Kalau dihabisi, berarti manusia lakinya tinggal berapa? Tinggal 2 saja. Ya, nah, kenapa Kain melakukan itu? Karena ada kekecewaan dalam hatinya. Saudara perhatikan, kekecewaan akan memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Ya, perhatikan baik-baik. Kekecewaan bisa memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Anda baca di koran, lihat di televisi, dengar di radio, bagaimana seorang istri dihabisi oleh suaminya.
Karena apa? Kecewa suaminya. Bagaimana seorang suami dihabisi oleh istrinya? Karena kecewa. Bagaimana orang tua dihabisi oleh anaknya? Karena kecewa. Bagaimana bos dihabisi oleh karyawannya? Karena apa? Kecewa. Jangan sampai terjadi pendeta dihabisi oleh jemaatnya. Karena apa? Jangan sampai terjadi itu. Ya, bahaya juga. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kekecewaan bisa memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Tahun 88, saya diberi kesempatan Tuhan untuk melayani di negara Eropa. Ya, saya ada di Belanda waktu itu dan saya diajak oleh salah satu anggota persekutuan mahasiswa di sana untuk singgah di rumahnya. Nama daerahnya Renswijk. Ya, itu dekat Den Haag, nggak begitu jauh dari kota besar namanya Den Haag. Saya diajak nonton satu film yang judulnya Holocaust. Ya, Holocaust ini adalah film yang menceritakan bagaimana orang Yahudi dia bahkan dibantai habis-habisan atas perintah Hitler. Saya nggak tahu siapa Hitler sebelumnya. Ya, begitu ada banyak orang menyelidiki, melihat bagaimana sejarah atau asal usul Hitler. Ternyata Hitler adalah orang Yahudi. Ya, ternyata dia bukan orang Jerman, ternyata dia orang Yahudi dan Kristen dulunya. Ini yang menyedihkan. Ya, kenapa dia bisa bantai orang Yahudi? Karena dia kecewa sama orang Kristen. Nah, orang Kristen identik dengan orang apa? Yahudi. Padahal nggak sama sebetulnya. Ada agama Yahudi, ada agama apa? Kristen. Ya, tapi Hitler hantam rata semuanya. Jadi begitu dia memerintah, dia melampiaskan kekecewaannya itu. Cari orang-orang Yahudi, cari semuanya dan dibantai sama dia. Saya lihat di film itu bagaimana puluhan, ratusan ribu orang dibawa ke hutan. Ya, bukan dikasih tahu, ayo sana bunuh, enggak. Dengan baik-baik, seakan-akan memberikan perlindungan, seakan-akan mengamankan. Jadi orang percaya ikut sampai di tengah hutan, bantai, tembaki semuanya, mati. Dan ada banyak yang dimasukkan ke kamp konsentrasi tanpa ada hati nurani manusia, seperti binatang diperlakukan orang-orang itu. Dikasih gas beracun, mati semuanya di kamp konsentrasi. Ya, makanya muncullah, kalau Anda perhatikan tahun-tahun itu muncullah buku yang ditulis oleh seorang anak Tuhan yang luar biasa dari Belanda namanya Corrie ten Boom yang berjudul The Hiding Place. Dia menyelamatkan banyak orang Yahudi dari kejaran siapa? Hitler. Kejamnya, sadisnya luar biasa. Makanya saudara perhatikan, kalau Anda lihat terpampang foto misalnya di mana? Di koran, di majalah, ya, bagi yang usianya udah 40 ke atas. Kalau yang muda-muda remaja mah gak ngerti Hitler, ngertinya Sule, ya, ngertinya begitu-begitu. Tapi orang-orang kalau lihat fotonya Hitler, saudara, wah, atau gambarnya Hitler, ini mindsetnya udah bicara soal orang yang paling apa? Kejam, sadis luar biasa. Karena dia bantai hampir jutaan manusia yang namanya bangsa Yahudi. Padahal dia juga orang Yahudi. Kenapa? Kecewa. Makanya kekecewaan bisa menimbulkan seseorang untuk melakukan tindak apa? Kejahatan. Dan kalau sampai itu terjadi, siapa yang menang? Iblis yang menang. Ya, makanya hati-hati dengan hal ini, saudara. Yang ketiga, kita melihat, saudara, kenapa kekecewaan bisa menghentikan langkah seseorang untuk sampai kepada tujuan akhir perjalanan imannya. Kita perhatikan dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal 16. Ya, ayat 15 sampai dengan ayat 23 dan 2 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23 dan 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 14. Saya nggak akan bacakan buat saudara, nanti baca di rumah. Itu bicara soal penasihat raja. Yang satu namanya Ahitofel. Ya, Ahitofel ini penasihat yang handal. Pada zamannya Daud memerintah sebelum dia dikudeta oleh anaknya. Ini benar-benar kudeta betul-betul. Ya, bukan kudeta omongannya Vicky Prasetyo ini, ya.
Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini betul-betul terjadi kudeta pada zamannya Daud ini. Si Ahitofel ini penasehat yang sangat bagus. Daud pakai dia. Daud percaya sama dia. Karena apa? Setiap nasihatnya dilihat sama Daud, diperhatikan sama Daud, baik semuanya. Ya, istilahnya wah ini penasihat kepercayaan. Tapi pada waktu Daud tidak digolingkan oleh anaknya, dia pro si Ahitofel dengan siapa? Absalom, anaknya Daud. Saya tidak tahu kenapa dia membelot mengikuti siapa? Absalom. Mungkin pikirannya gini, Daud wis tuwek, sebentar lagi apa? Mate, betul tidak? Ya, wis tuwek, cepet mate. Saya tak ke regenerasinya saja. Ini kan lebih muda, betul tidak? Ya, ini yang pasti bisa panjang umurnya yang memerintah. Kalau Daud sebentar lagi sudah mati, buat apa? Cari penerusnya. Bisa jadi. Atau mungkin juga ada kekecewaan dari hati Ahitofel terhadap Daud. Ketidakpuasan itu. Nah, singkat cerita, begitu Absalom hendak menggulingkan Daud, dia pro sama Absalom. Dia kasih strategi yang bisa membuat Daud mati mendadak. Ya, orang membunuh tuh kan tidak harus pakai apa? Senjata. Ya, pakai berita pun bisa apa? Membunuh. Pakai perkataan bisa apa? Bisa membunuh. Kalau sampai berita ini sampai ke bapaknya, wah, Daud bukan cuma shock, tapi sekop, langsung KO deh, koin. Caranya gimana? Itu yang namanya gundik-gundiknya Daud. Yang disenangi sama Daud, yang disayangi sama Daud. Ahitofel memberikan pernyataan begini, tiduri mereka di depan rakyat. Coba perhatikan baik-baik ini. Wah, ini bukan pornografi lagi. Ini porno aksi plus bejat istilahnya. Benar-benar bejat. Dia ngomong sama Absalom, tiduri gunde-gunde bapakmu di depan rakyat supaya berita ini sampai kepada bapakmu. Dan dia bisa terpukul berat. Bisa langsung apa? Kim. Wah, Absalom senang. Belum sempat dilaksanakan, datanglah seorang penasehat baru diwisuda kemarin. Ya, penasehatnya baru diwisuda kemarin, amatiran, datang kepada Absalom ngomong begini, Tuanku, nasihat Ahitofel apa? Nggak bagus. Usai ini dipakai Tuhan untuk menggagalkan apa? Rencana Absalom. Ya, ini dengerin enggak nih ya? Dengerin tak tidur semua. Ngerasa kok sunyi senyap gitu. Wah, saya lihat di sini tuh menengok keambekan. Nah, saya perhatikan baik-baik. Ini usai datang, ya, usai datang ini ngomong sama Absalom. Mungkin dia juga agak grogi. Kenapa? Karena dia baru diwisuda kemarin. Masa harus ngadepi penasihat yang sudah pengalaman, sudah handal. Ya, istilah kalau pengacara lawyer di pengadilan, ini musuhnya lawyer melalang buana kemana-mana. Dia baru diwisuda kemarin, baru lulus untuk membela perkara ini. Sudah perhatikan baik-baik. Nasihat Husai yang amatir ini justru diterima oleh siapa? Absalom. Nasihat Ahitofel dinyatakan gugur oleh Absalom. Wah, Ahitofel dengar dan tahu itu. Apa yang dia lakukan? Coba lihat, baca sama-sama ya. 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Kalau sudah menemukan, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Nah, ayo dibaca. 3, 2, 1. Dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung bajunya, menggantung diri. Demikianlah dia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Coba, gara-gara nasihatnya apa? Tidak dikabulkan, tidak dipedulikan, dinyatakan gugur nasihatnya. Lek aku jadi Ahitofel, golek kerjaan di nggon liya aku. Gitu aja kok repot, betul enggak? Halo, gak oleh nglayani yang kene, gak apa-apa, golek tempat lain masih banyak. Ya,
Ini perhatikan, masih ada anak-anak muda, ada cewek-cewek di sini. Perhatikan baik-baik. Ya, jangan seperti ada seorang pemudi datang kepada saya dan berkata, Pak, saya mau konseling. Kenapa? Saya mestinya udah mati, Pak. Loh, kok bisa? Saya kapan hari bunuh diri minum Baygon, Pak, tapi terselamatkan. Loh, kenapa minum Baygon? Es jeruk, es teler sih enak kok minum Baygon, saya bilang. Iya, Pak, saya nggak ada hujan, nggak ada angin, Pak. Pacar saya mutus saya, Pak. Nah, terus, saya nggak bisa hidup tanpa dia, Pak. Saya ketawa, bohong! Tak teriak itu, bohong kamu. Dia mandek, guys, dan nangis. Lu kok bisa bohong? Ya bohong lah. Saya bilang, pasti bohong. Kok bisa, Pak? Bisa. Coba, Pak. Kok Bapak bilang begitu? Tak tanya, umurmu berapa? 23. Cewek ini. Umur saya 23. Oke. Kamu kenal cowok itu berapa lama? 1,5 tahun. Oke. Berarti 23 dikurangi 1,5 tahun. 21,5. Betul gak? Ya. Nah, awakmu sak gorenge ketemu cowok iku 20,5 tahun. Kok iso urip tanpa laki-laki? Lah laki kenal 1,5 tahun ngomong diputus, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Dan dhisik selikur 1,5 tahun tanpa dia kok urip. Tak kasih tahu, gantian dia sing guyu. Iya ya iku gobloknya kamu. Makanya diputus, golek meneh. Amin. Ini khusus yang buat pacaran, sing wis rabi ra oleh. Jangan terlalu enak. Oh, kata Pak Anemia, kak cocok mbek bojone. Golek bojone ini. Oh, tutuk saudara. Ya nggak ngomong begitu. Khusus buat yang pacaran, makanya perhatikan baik-baik. Ya, kalau kamu belum, yang remaja, yang pemuda ABG, perhatikan. Kalau kamu belum siap untuk disakiti, ojo pacaran. Perhatikan ini. Ini salah satu kiat ini. Ya, saya setuju dengan orang yang ngomong begini, karena yang ngomong ini direktur sekolah Alkitab yang ada, dan saya perhatikan benar memang. Oh, kok elek rong siap disakiti, rong siap istilahnya dilukai. Ya, pada saat kamu mau membangun pacaran, jangan apa? Pacaran. Lek wis siap lagi oleh pacaran. Ya, boleh gak siap ya itu dunia gelap. Tidak ada harapan. Es gombal, ya, es gombal kabeh, mukio kabeh, ya. Enggak benar itu, dan ya, nah saudara perhatikan baik-baik, saudara. Kalau diputus ya sudah, nggak usah merasa habislah hidup Anda. Saya pikir nih Ahitofel tolol. Ya, saya punya anak semuanya perempuan. Yang ngomong sama mereka, belajar serius sungguh-sungguh. Yang nomor 1 waktu itu baru SMP, ada kakak kelasnya nyenengi dia. Dia buka hati, tapi jangan dulu, masih SMP, sekolah dulu, pokoknya jangan mikir yang gitu. Waduh, diserang terus, baik orangnya, kasih ayat-ayat firman Tuhan setiap hari. Dulu Pak Hartono kasih ayat firman Tuhan enggak? Kesiran, enggak ya? Ayat apa gitu? Ayat hafalan. Ya, wah bagus, pakai ayat firman Tuhan. Iyalah, biasalah, begitu mah biasa. Orang lagi PDKT ya dikai sing api-api lah semuanya lah. Orangnya perhatian, ya wes lah, terserah kamu. Pokoknya papi udah bilang jangan dulu. Melaku. Melaku ini sing rugi bapak orang tuanya. Kenapa? Tagihan teleponku mes 1 juta 3 bulan. Hampir 1 juta semua. Aku bingung aku. Kok bisa? Tak print. Begitu print metu loh. Ongkone iku nomor iku siji nomor iku merantat. Sudah, lah nelpon rumah ke HP. Waktu lalu roamingnya aku sih nggak kuat. Ngomongnya 10.000, roamingnya iso gede timbangannya Pak. Waktu bicara, wah luar biasa. Saya ngomong sama anak saya dua-dua, ini siapa ini? Yang nelpon ini siapa ini? Yang pertama sepintas udah ngomong nggak tahu. Dua-dua ngomong nggak tahu kabeh. Istri saya tak tanyai, yang ini nomornya siapa ini? Enggak, aku enggak punya kenalan nomor itu. Terus anak saya nomor, coba lihat. Loh ini aku pikir, loh kamu telepon siapa? Telepon lanangan nih saudara. Waduh, saya bilang, kamu ya, ini telepon rumah ke telepon HP. Wah, bengkak ada karuan. Kalau kamu tidak berhenti, maka stop. Kamu sama sekali nggak boleh telepon. HP-nya diambil sama maminya.
Ya, akhirnya dia ngomong, ya udah. Wah, singkat cerita, berapa waktu kemudian anakku ini lemes ya. Loh, istri saya ngomong, itu anakmu apa menggigil, gemeteran, keringat dingin. Oh ya, suruh ke sini. Duduk di kursi, di meja makan begitu, dia duduk. Tak tanya kenapa, nggak mau jawab ya, menang. Gemeteran gini. Istri saya ngomong, diputus sama lakinya, diputus. Wah, teman-teman diputus. Ya, saya bilang gini, saya ketawa. Saya enggak terus enggak, saya ketawa. Dia omongi papi enggak percaya. Papi mungkin wong lanang. Nek si umur lanang sak ngono si ecek-ecek, gak iso mantep. Makanya ndak usah pacaran. Umur sak ngono si cengengesan. Ndak bisa serius. Iya, Bi. Nah, terus ngapain kamu ndak makan? Sing kono lanang sing mutusnya kowe seneng-seneng. Kowe ngapain? Makan. Nah, suruh makan. Makan. Rong sendok juga titik. Tambah. Ya, kamu cuma rong sendok sing ngene. Makan yang banyak. Makan. Tak tambah itu. Makan ya. Makan sampai habis. Begitu makan, berapa waktu kemudian? Mandek. Gemeteri. Keringat dinginnya berhenti. Dia ngomong gini. Tuh, bener ya Bi ya. Bener. Karena kamu tidak makan, kamu gemeteran. Dan yang lebih bener, omongannya Papi. Kamu bodoh lah kamu seperti ini. Sing kono wis yang-yangan, wis seneng-seneng mbek wedok liyane dengan temen, kowe kayak ngene lho, rugi kamu. Iya, Pi. Makanya sekarang nurut sama Papi. Nurut. Saudara, wah le ora saudara. Anakku eling tiang gantungan, wah medeni saudara. Ya, perhatikan baik-baik saudara, diputus pacar jangan ingat tali gantungan, salah. Anda kalau mau bunuh diri boleh, tapi di pohon cabai. Ojo yang terbesi, ojo yang pohon asem, jangan di pohon mangga. Oleh yang ini pohon tomat, ya oleh gak apa-apa. Luwe becik yang ini semongko gak apa-apa. Jalar gantung diri yang benar gak apa-apa. Ya, tak kasih tahu. Tidak ada ceritanya orang gantung diri selamat mlebu surga gak ono. Ya ono pendeta khotbah yang gini. Ya. Saudara, kalau saya ingin supaya mati cepat dan masuk surga, saudara bisa menghabisi hidup Anda sendiri. Lah ono sing ngono, ngatek kok, ngomong. Coba Bapak kasih contoh duluan. Ya, atau Ibu kasih contoh duluan. Nanti kalau Ibu atau Bapak sudah sampai ke sana, tolong Ibu di surga atau di neraka, tolong BBM saya atau SMS saya, kasih kabar saya. Kalau perlu foto lah di depannya, supaya lebih jelas. Itu penyesatan. Ya, makanya kenapa orang ikut alirannya Jim Jones, David Koresh dan sebagainya diajak mati bunuh diri untuk masuk surga? Nggak ada. Di mana-mana yang namanya bunuh diri tetap neraka, tidak ada surga. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Tuhan, jangan membunuh. Amin. Amin. Ya, kalau Anda ditolak saudara setempat atau Anda tidak dikehendaki keadaan, tidak usah kecewa. Ahitofel gitu. Aduh, saya pikir pinter beneran, ternyata nggak pinter. Pikirannya terlalu cepet, terlalu pendek. Ya, nggak bisa berpikir panjang. Kalau saya di-cut, kamu nggak boleh melayani di sini, nggak apa-apa. Ya, saya dulu pernah sama penatua di pelayanan. Kamu nggak usah melayani di sini. Saya bilang begini, soal nggak melayani bersama dengan di sini, nggak masalah. Di tempat lain masih ada banyak tempat melayani. Tapi yang saya pengen tahu, ayo dong beresin, supaya nanti kalau saya toh harus keluar dari tempat pelayanan ini, gak ono ganjelan. Itu prinsip saya. Ya, dimanapun saya begitu, saudara. Dulu waktu sama-sama Ibu Ira juga begitu, saya pamit baik-baik, saya beresin semuanya baik-baik, saya pergi. Ya, karena saya nggak mau ada ganjelan, buat apa? Rugi. Saya bilang, bawa kekecewaan, rugi. Ya, saya nggak mau yang begitu-begitu. Saya kejar orangnya. Saya tanya, kenapa saya dikeluarkan?
Dia tanya balik, saya mau tanya, bener enggak kamu ke kantor jam 8, pulangnya jam 10 atau jam 11, kamu pulang, nggak bisa sampai jam 4, kamu nggak pernah sampai jam 4. Saya bilang gini, bener. 100 kan berarti? Kalau jawabannya bener kan dapat 100 toh? Saya bilang, betul. Dia tanya, kenapa? Nah, ganti saya ngomong. Saya ngomong gini, karena orang-orang yang melayani di sini yang tinggal bersama dengan Anda, kalau ke kantor, dia bisa full jam 8 sampai jam 4 sore kalau Anda ada di Surabaya, Anda ada di tempat. Tapi kalau Anda tidak ada di tempat, itu yang teman-teman yang tidur satu rumah sama Anda itu, tekone jam mangan tok. Bar mangan apa? Mulai. Tak tanyai, ini kantor pelayanan atau terminal angkot? Anda lihat, angkot tuh kalau kosong mesti apa? Ngetem deh. Betul tak? Begitu penuh penumpangnya, jalan, dengan gitu kan? Jadi orang-orang yang tinggal serumah dengan Anda datang ke sini perutnya kosong, begitu mangan wareg, udah dia. Oh gitu ya, dia merasa salah, nangis deh, dia nangis, aku ya nangis, ya lihat dia nangis, ikut nangis. Akhirnya kami berdua berpelukan, bermaaf-maafan, selesai. Saya tahu siapa itu yang laporin, ya. Tapi saya nggak mau ngomong sama penatua saya. Kenapa? Karena orang ini berapa kali saja pelayanan di desa, nyenengi jemaat di gereja di desa itu. Nah, terus ngapelin yang omai jam 11 bengi rong mulai, bayangin. Nek yang Jakarta jam 11 bengi rong mulai, ora apa-apa, Jakarta masih isuk jam 11. Iki jam 11 bengi yang desa, sing muni cuma suara jangkrik to, krik 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 krik, gak ada suara menungso. Wis sepi saudara. Lah nek sampai terjadi kasus digerebek mek Karang Taruna, ambek Hansip. Lah terus diomongi hamba Tuhan pendeta ketangkep apa? Hansip yang ngomain, aduh saya kawin tangkepan saudara. Ya, akhirnya saya telepon dia, saya ngomong, ini jam piro, aku gak pakai ngomongan halus, wes tak bentak sama saya. Kamu hamba Tuhan, ngerti tidak etika? Ini jam berapa kamu di rumah orang? Yang punya rumah kamu tinggal nih loh, rong turu gara-gara nunggu kamu. Saya bilang apa? Pulang. Mulai di tempat saya ngomong, kamu tuh gak punya aturan. Kita ini melayani, bukan cuma pintar khotbah, tapi juga harus tahu apa? Etikanya hidup ini. Nggak bisa. Wah, rupanya mangkel, ganti apa? Bales lapor dia. Wah, berkati rezeki ini ketiban yang aku. Begitu saya dikasih tahu, oke, kalau gitu mulai besok kamu jangan melakukan seperti itu. Kasih ono contoh jam 8 pagi. Jam 4 pulang kalau nggak ada pelayanan. Oke, nggak pakai lama. Besok saya lakukan. Ngomongin saya, negur saya cukup sekali. Nggak perlu berkali-kali. Kenapa? Karena sekali saya tahu masalahnya apa, saya akan fokus kepada hal itu. Ya, sehingga aku nggak habis pikirnya, diomongin tiap hari tetap apa? Tetap nggak berubah itu. Oh, wong kayak ngono. Ada nggak? Ada ngomong. Aku tahu satu orang yang seperti itu diomongin tiap hari gak berubah. Nek sampai sebelahmu ngomong sopo, ya awakmu iku. Diomongin tiap hari gak berubah. Kalau saya mah sekali begitu selesai, besoknya jam 8 datang, jam 4 sore saya pulang. Tiap hari kalau tidak ada pelayanan, saya selalu melakukan hal itu. Rezeki ini ketiban saya. Amin. Amin. Bersyukur saudara. Kalau ada orang yang ngoreksi itu apa? Bersyukur. Amin. Sehingga Anda gak akan mengulangi kesalahan yang berikutnya atau berulang-ulang. Ini penting. Ya, makanya saya percaya ini kekeliruan Ahitofel. Kenapa? Dia ditolak nasihatnya. Dia sudah putus asa. Dia kecewa. Iblis bisikin dia, percuma kamu hidup. Malu kamu. Mukamu ditaruh di mana? Betul gak? Kamu penasihat handal kok kalah sama apa? Yang baru diwisuda kemarin, amatir. Aduh, kalau saya jadi kamu, saya nggak mau hidup lagi. Iblisnya ngomong, termakan Ahitofel. Gantung diri.
konyol. Jangan sampai jemaat JKI Philadelphia mati, bunuh diri, minum racun serangga, racun tikus. Waduh, jangan sampai terjadi. Amin, amin. Jangan sampai dijauhkan kiranya. Setuju? Oke, yang keempat kita melihat hal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Perhatikan baik-baik. Cerita mengenai seorang panglima besar namanya Naaman. Ya, dia tentara besar yang luar biasa, tapi dia kena apa? Kusta. Singkat cerita, dia dengar di negara lain, daerah Samaria sana, ada yang bisa menyembuhkan. Keliru alamat suratnya, ditujukan ke rajanya sana. Rajanya ngamuk-ngamuk. Memangnya aku ini Tuhan, memangnya aku ini Allah, bisa menyembuhkan orang sakit. Surat balik no, ditulisi salah alamat. Ya, wah ini nasibnya podo mbek Ayu Ting Ting, salah alamat. Alamatnya palsu ternyata. Wah, balik. Ternyata dia dikasih tahu bukan rajanya yang bisa menyembuhkan, ada nabi yang dipakai Tuhan. Namanya siapa? Elisa. Wah, langsung Naaman bilang, buka di internet, ada di mana dia sekarang? Cari. Kalau perlu beli GPS, kita lacak di mana keberadaannya dia. Wah, zaman dulu mah kau ngono-ngono itu, saudara. Ya, selidik punya selidik, ketemulah Elisa tinggal di Dotan. Parah nih, waduh. Apa meneh kau pesawat waktu itu? Naik apa? Kuda. Ya, begitu sampai di kono, waduh, saudara. Begitu sampai omah Elisa, Elisa ra gelem metu. Sing metu siapa? Pembantunya. Coba Anda teko Surabaya yang Pacitan. Tahu Pacitan enggak? Tahu Pacitan enggak? Belum ya? Tapi tahu ya Pacitan? Di mana itu? Oh, sono lah pokoknya. Lek sono itu berarti aduh. Lek sini dekat, sono aduh nanti. Jauh dari sini bisa 7-8 jam. Ya, apalagi dulu waktu zamannya belum ada Bapak SBY jadi presiden. Wah, dalanannya rusak. Sekarang udah ada Pak Presiden SBY kan dari sana, jadi jalan diperbaiki, tapi ya tetap berkelok-kelok begitu jalanannya. Ya, nah saya ke sana, waduh, mumet saudara, jauhnya luar biasa juga. Nah, saudara perhatikan, sesuatu atau rono Pak mobil mau metuk konco musi A, kenalan musi A, sampai di sana, kenalanmu yang ngomah, tapi gak boleh metu, sing metu pembantu nih. Saya mau tanya, kecewa enggak? Kecewa enggak? Kecewa, sampai ngomel-ngomel. Gak ngerti yo, waduh tuh ke Surabaya ini, waduh kesel, gak gelem metu pembantu deh, wah ngajak, wes metu kabeh. Ya, nah Naaman yo gitu, waduh aturono, gak dipetok Elisa. Elisa ini gak tahu mungkin siapa yang datang pikirnya dia. Ini panglima besar. Elisa itu gambaran hamba Tuhan yang ciamik. Beda mbek pendeta hamba Tuhan saiki. Nek sing teko nyang omahe wong gak duwe, memang sengaja sinem temani men. Tanya dulu ada apa? Bilang aja Bapak enggak bisa ditemui, pergi. Coba nek sing teko sapa? Wong sugih. Wong sing berpangkat, berkedudukan di rumah. Pendetanya metu dhewe Kak? Metu dhewe Kak? Metu dhewe. Aduh, saya dikunjungi. Mimpi apa ya saya? Mimpi cakot ketak awakmu. Pikir pendeta model opo, hamba Tuhan cap opo, ya lek sing teko wong gak duwe gak gelem nemoni. Begitu sing teko wong sugih, wong berkedudukan tinggi, wah disambut sampai bungkuk-bungkuk, dia sampai bungkuk, mari Pak, silakan Pak. Lali rek encok ya, Pak. Encok kabul lali. Kenapa? Karena sing teko koyo ngono, Elisa mah gak peduli bah kowe sapa pun sing teko. Kalau dia ndak perlu harus nemui, gak ditemoni. Bukan sombong lah, bukan. Ya, itu semua mangkel. Mari bar gak dipeduli mangkel. Bujangnya ngomong begini, Tuhan, tadi Tuan Elisa ngomong, Tuhan suruh adus yang ngene Sungai Yordan kan lho. Tambah ngamuk. Kenapa? Karena Sungai Yordan sungai yang paling kotor di daerah itu. Coba perhatikan baik-baik. Awak mulai gudikan. Ngerti gudikan Kak? Ngerti gudikan enggak? Tahu ya? Panuan, kadasen, kurapen istilah ya.
berkurap kudis istilahnya. Penyakit kulit, gatelan, alergi, dikongkon adus yang kali sing rusuh. Pertanyaannya gini, waras atau tambah nemen? Yang mana betul? Tambah nemen. Nah ini Naaman ngamuk. Wes kecewa gak ditemukan Mbak Elisa, kecewa pisan kalau natus yang Sungai Yordan. Makanya ya, kalau Anda nanti punya kesempatan ke Israel, ora usah kemaruk jauh dibaptis yang Sungai Yordan. Rusuh, kotor, lek wis dibaptis yang kene ora usah baptis maneh. Ya, nek gak gelem nerima omongan nasihat ini, ya ora apa-apa, dosane tanggungan dhewe. Saya waktu sebelum membaptis orang yang ikut, aku khotbah aku ngomong dhisik. Ya, karena pendetanya gak gelem baptis. Pendeta GKI kan punya aturan sendiri. Dia tidak bisa baptis di luar. Dia tahu saya penginjil lah, penginjil kan yang celap-celup doa sudah pakai pernah itu terima Yesus celep. Ya toh, gak usah akan macam-macam, tidak ada prosedur yang apa? Yang terlalu ribet. Ya, tapi orang golongan GKI harus katekisasi, harus begini, gak boleh membaptis di luar tempat ini, wah pokoknya macam-macam aturannya. Kalau saya enggak percaya Yesus, terima Yesus dengan sungguh-sungguh, lep. Yang hutan, percaya Yesus, terima Yesus, oke mau, golek kali sing akeh banyune, betul enggak? Wes, kelumahan yang kono sih, engko tak celup nih aku, tak lebok nih. Saya prinsipnya begitu aja. Ya, kemarin saya ketemu orang tuh, disuruh melayani, omahe ono setane. Pak, teman saya rumahnya ada setannya, mau Pak doain ngusir? Mau, tekani. Begitu teko, ketemu tuan rumahnya, istrinya, anak-anaknya, ada menantunya juga satu itu. Nah, sing diketok itu ternyata mantunya sama anaknya ini. Cerita sama saya, gini loh Pak, yang mantunya yang perempuan. Waktu kami berdoa berdua itu Pak, di belakang suami saya itu ada perempuan rambutnya panjang Pak. Ya, pakaiannya putih, rambutnya panjang Pak. Nah, kami tengking Pak, kami usir Pak. Dia lari Pak, kami kejar. Ya, begitu kami kejar Pak, dia hilang. Itu anjing itu melolong Pak, seperti anjing yang nangis gitu, gitu. Nah, itu kan tanda ada roh halus istilahnya, roh jahat gitu. Terus tiba-tiba di atas atap tuh ada ledakan begitu, nggak tahu orang tua dengar, tapi kami berdua dengar. Terus tak takoni. Nah setelah doa seperti itu sampai sekarang ini, tekone gak? Enggak, ya berarti sekarang atau setane. Lah aku kalau ngusir mana lah apa gitu. Aku bilang bagus kamu. Mestinya aku gak usah diundang teko mana apa? Ternyata Tuhan tidak salah saya datang. Papanya ini kalau ke gereja setahun cuma sekali. Ini Natalan tok, ya. Terus anaknya nyeletuk, papa ini mau dibaptis berapa waktu yang lalu Pak, di gereja mana? Gereja ini, oh saya tahu itu gembalanya teman saya, ya teman saya itu gembala di situ. Oh iya, nah itu Pak, nggak jadi. Loh, kenapa nggak jadi? Harus ngikuti pelajaran Pak, bolong siji gak oleh Pak. Nah papa bolong siji Pak. Ada urusan apa? Nggak bisa datang, batal, nggak boleh dibaptis. Wah, karena dia duduk sebelah saya, tak towel. Om, mau dibaptis hari ini tak? Nek mau, saya siap. Asal syaratnya satu, Om percaya Yesus sungguh-sungguh, terima Yesus saat ini. Tak teleponnya koncoku sing rumahnya ada kolam renangnya, saya sudah berapa kali baptis di sana Om. Tak telepon, pasti akan diperkenan untuk masuk ke rumahnya baptis. Mau tak Om? Tak tawari. Gak usah pakai bolong-bolongan wis. Pokoknya hari ini Om percaya terima Yesus, tak baptis Om. Tak tantang langsung saudara. Ya, enak iki apa? Kolam renang resik, kolam renang rumah sendiri pribadi saudara, dirawat saudara. Timbangannya sungai. Ya udah. Ya toh, kotor di sana. Oh, ngomong Kristen Indonesia. Lalu dibaptis. Begitu saya dipercayai, Pak bisa saya bilang. Cuma saya mau khotbah dulu. Tak ngomongin sih. Siapa yang sudah dibaptis di Indonesia dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda mau dibaptis lagi di sini, saya tidak mau melakukannya. Kalau Anda mau tetap ngotot karepmu dewe, dosane apa? Tanggung dewe. Aku tidak mau. Kan saya nggak tahu, kan saya bukan maha tahu, betul nggak?
Yang mau tahu kan Tuhan Yesus, betul? Jadi saya lihat kejujurannya dia. Akhirnya saya bersyukur, saudara, cuma 4 yang dibaptis. Wong sing melok akeh puluhan orang sing dibaptis cuma 4. Aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena musim dingin banyune wadem lele cuma 4 kan cepet lep dang mentas dang mas. Ya, sampai itu dilihat tuh banyak kotor. Wong kok cek seneng nih. Wong biasa dibaptis, maaf kata ini sering kali dibaptis biasa nih banyu ke mlebu kebanyakan. Wis diomongi lho ya, tahan nafas, jangan sampai yo sik disedot ya saudara. Mlebu. Glagep. Lah lek terus iku nyang ngene Sungai Yordan iku lho. Lah padahal burung-burung berterbangan ku mbek melepaskan senjatanya. Blung. Lah iku mlebu kabeh. Aduh, aku emoh saudara. Ya makanya nanti kalau ada kesempatan ke sana, pengen foto tok gak popo, nyewa baju baptis yang kono, terus kayak mau majeng kayak apa, terserah, tapi ojo apa, main baptisan. Ya, kalau cuma mau action aja, cuma mau foto aja, silakan, tapi ojo mengulang hal-hal yang prinsip dan sakral, ini bahaya besar. Amin. Nah, untung Naaman dia mau. Pertama nih katanya mulih, ya karena kecewa. Coba perhatikan, kalau dia pulang membawa kekecewaan, saya mau tanya, kustanya hilang nggak? Kustanya tetap nempel dan makin parah, betul nggak? Makanya perhatikan, orang yang menyimpan kekecewaan tidak akan pernah dipulihkan keadaannya. Ya, kalau Anda nyimpan kekecewaan sampai kapanpun keadaanmu tidak akan pernah dipulihkan. Untung Naaman tidak membawa kekecewaan. Dia disadarkan sama bawahannya, dia mau, dan akhirnya dia mau untuk mandi di Sungai Yordan. Alhasil apa? Kustanya lenyap. Amin. Tubuhnya, kulitnya bersih seperti kulit bayi. Luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, kita melihat hal ini. Apa betul kekecewaan bisa membuat seseorang terhenti, ya, tidak bisa mencapai tujuan akhir dalam perjalanan imannya? Mari kita lihat dalam Matius 15. Ini luar biasa. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Ada seorang perempuan Kanaan, seorang ibu datang kepada Yesus minta tolong anaknya dirasuk setan dan sangat menderita. Begitu dia berteriak, respon Tuhan yang pertama dikatakan dalam ayat 23, tetapi Yesus sama sekali apa? Tidak menjawabnya. Orang ini berteriak kepada Yesus minta tolong, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saya mau tanya, kalau Anda doa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan tidak menjawab doa saudara, bagaimana sikap hatimu? Kecewa? Anda yang tahu. Ya. Lalu murid-muridnya berkata, usir dia Tuhan. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, ganggu orang ini, usir. Perempuan ini berpikir dalam hatinya, dia berkata, gak mungkin Yesus mengusir aku. Lihat ayat 24, perhatikan baik-baik. Ayat 24 berkata demikian, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari mana? Umat Israel. Artinya, orang perempuan dari mana? Kanaan, tidak termasuk orang Israel. Artinya ditolak. Perempuan ini artinya tidak diterima, diusir sama Tuhan Yesus. Tidak dijawab sama sekali yang pertama. Yang kedua dia bahkan diusir. Kalau Anda tidak dijawab doamu, diusir sama Tuhan Yesus, bagaimana sikap hatimu? Perempuan ini luar biasa. Ya, ayat 25 perhatikan baik-baik. Ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu dikatakan mendekat dan menyembah dia untuk sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Luar biasa. Sudah tidak dijawab sama sekali, diusir, tetap mendekat dan menyembah Tuhan. Saya mau tanya, kalau Anda tidak dijawab sama Tuhan, diusir sama Tuhan, pertanyaan saya, mendekat opo minggat? Yang jelas, mendekat opo mencelat? Di sini yang ngomong mendekat, ya,
tindakannya apa? Mencelat. Minggat. Meninggalkan Tuhan. Ada banyak yang seperti itu. Ya, perhatikan, perempuan ini mendekat dan menyembah dia. Wah, siapa tahu bisa meluluhkan hati Yesus. Apa betul Yesus luluh hatinya? Lihat ayat 26. Perhatikan baik-baik. Ayat 26 berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangin tuh. Sekarang tambah lagi. Tidak dijawab sama sekali. Diusir, ditolak, dan dihina. Anjing. Tak layak menerima makanan. Sampai di sini dianjing-anjingkan. Di kewan-kewannya wong tetap berkata, ya memang aku babi, aku memang anjing, aku memang ketek. Anak saudara. Wah, kabeh pada. Lek aku anjing, kowe ketek. Ngono sing ngono. Ya, aku ketek, kowe babi, balas-balasan saudara. Saudara. Hancur tambah semuanya. Coba perempuan ini sudah tidak dijawab sama sekali, diusir sama Tuhan. Yang ketiga dia bahkan dihina oleh Tuhan. Anjing, tidak layak terima makanan. Ya, yang harusnya diberikan kepada anak-anak, tidak patut, tidak layak diberikan kepada anjing. Luar biasa. Jawab perempuan itu apa? Ayat 27 dia berkata begini. Ayat 27 dia berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya perempuan berkata begini, waktu Tuhan berkata, nggak layak memberikan makanan kepada anjing. Perempuan ngomong, ya Tuhan, aku memang anjing Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Coba kalau suami istri atau anak dimarahi orang tua, misalnya papa mama ngamuk, ngomong, dasar kamu keturunan kerak kamu. Ojo mau bales. Lah papa babone. Jangan dibales begitu. Kau usah mau bales ngono. Jawaban kayak perempuan iki, papamu mamamu kroso. Lek kowe dikerak diketekno. Ngomong ini, ya mah, Pak, aku memang ketek kok. Jawab aja dengan lembut. Dengan lembut. Kok papa mamamu mesti mikir. Dia mikir, oleh anakku ketek, lah dia ketek. Lah aku sapa? Dia kerasa dhewe. Aku lek bapake ketek lah. Ya. Nah, mamamu kerasa, aku mboke ketek lah. Lah iki boleh ketek-ketekan sak keluarga ini. Ya. Kalau dia ketek aku menungso, wah berarti fenomena alam. Manusia melahirkan ketek. Nah, wah terjadi perselingkuhan isin dhewe wong tuamu. Ya, makanya gak usah dibantah. Nah, keturunan ketek, guyun. Aku memang ketek kok, mah kroso deh. Nah, sampai gak kroso kebiacet wong tuane ngono. Makanya kalau istri dikata-katain sama suami ndak usah marah. Kamu memang babi, soalnya cuma turu tok. Ngomong, ya Pak, aku babi ya Pak. Kok dia mikir, lah dia babi, lah kok turu beda ya tiap hari. Lah kok iso anak. Berarti dia mikir, lah bojoku babi, lah aku sapa? Lah aku menungso, turu babi, kekejian di mata Tuhan. Wah, sadar sendiri. Makanya nggak usah dilawan. Amin. Amin. Nah, saudara perhatikan, perempuan ini berkata, anjing, iya Tuhan, aku memang anjing Tuhan, tapi anjing makan remah-remah dari meja tuannya. Oh, Tuhan lihat perempuan ini luar biasa, tidak ada kekecewaan sama sekali dari hatinya, nggak ada rasa apa? Kecewa. Lek sampean kira-kira? Minggat. Orang, jangan tolong awakmu, rapatkan aku Tuhan, melayu. Wah, meninggalkan Tuhan sambil ngomel-ngomel. Ya, sampai nggone cucuke maju 20 cm. Kenapa? Ngomel-ngomel aku mau berdoa sama saya. Nah, saya perhatikan, begitu Tuhan lihat perempuan tidak ada kekecewaan. Perhatikan ayat 28. Ya, ayat 28 berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya apa? Sembuh. Orang kalau kecewa, perhatikan baik-baik, tidak akan pernah mengalami mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak kecewa hatinya, orang itu layak dan berhak menerima keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Amin.
Ini perhatikan baik-baik. Ya, makanya saudara, kalau Anda ingat ada lagu lama yang bagus sekali. Banyak lagu-lagu baru gitu, gak hafal kadang-kadang. Nyanyi bait pertama, ya, bait kedua masuk, lali sih bait pertama itu apa? Kadang-kadang karena kepanjangan, betul enggak? Ya, hati-hati loh. Jangan sampai terjadi kasus orang nggak hafal yang pertama, nyanyi refnya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Wah, nyembah. Begitu orang enak pemimpin yang mari kita mulai bait yang pertama dari awal. Karena dia gak hafal. Itu lagu apa? Ternyata lagunya apa? Kingkong badannya besar, refnya haleluya. Karena gak hafal yang pertama, kedawan. Ya, begitu mari kita mulai dari awal. Lagu apa? Begitu ini, loh, nah cerong cepat nyanda, jemaatnya ya bingung, tapi sekarang nyanyi kingkong badannya besar. Itu refnya kan haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Hati-hati, kadang-kadang wong itu ke apa? Istilahnya itu kemunculan, pengennya doa-doa. Rausah lagu pendek-pendek, lagu lama yang bagus tuh banyak. Ada satu lagu yang bagus ini, lagunya Tak Pernah Kecewa, mengiring Yesus, kalimat, betul tak? Ya, tak pernah kecewa, koma, kuserahkan semua, rong kalimat, ya. Jalan serta Yesus, koma, semakin bahagia, 3 kalimat. Tak pernah kecewa, selamalah buat selamanya, petang kalimat entek. Dan gampang, ndak bakal lali. Coba tiap hari nyanyi dengan hatimu seperti iblis arpen nabur kekecewaan, gak iso. Kenapa? Tak pernah kecewa. Akhirnya, wah, salah orang, pergi. Ya, cari yang mau. Ini gak iso dah. Coba tiap hari nyanyi dari hatimu, tak pernah kecewa, maka kekecewaan gak akan pernah masuk dalam hidup saudara. Amin. Siapa yang mau membuang kekecewaan? Angkat tangan. Yang mau menanggalkan kekecewaan? Angkat tangan. Oke, mari yang mau bangkit berdiri. Yang gak mau gak usah, duduk aja, tidur juga boleh, terserah. Ya, yang mau menanggalkan, membuang kekecewaan, mari bangkit berdiri. Haleluya.